Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu manajemen. Sebelumnya, saya Bian Kalintang akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Sela Sulfi Rosiliawati dengan nomor NIM 2003 10 10 01. Yang kedua, Indri Dwi Ananti dengan nomor NIM 2003 10 10 19. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Bianca Lintang Aura Ganesha Berlian dengan nomor NIM 2003 10 10 25. Yang keempat, Cindy Intan Permatasari dengan nomor NIM 2003 10 10 27. Yang kelima, Novi Triana Wahyuning Tias dengan nomor NIM 2003 10 10 32. Kali ini kita akan membahas sejarah ilmu manajemen. Bab 1. A. Perkembangan ilmu manajemen. Apakah manajemen merupakan ilmu baru? Sesungguhnya, manajemen bukanlah merupakan ilmu baru. Bahkan dalam konsep yang paling tradisional sekalipun telah dikenal dan dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Bukti adanya manajemen telah lama ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti betapa manajemen telah ada adalah dengan adanya bukti piramida di Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dahulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Dari sejarah dapat kita ketahui bahwa tidak kurang dari ribuan orang telah terlibat dalam pembangunan piramida di Mesir. Owen dan Babbage, dua pionir dalam ilmu manajemen. Manajemen terumuskan kurang lebih dari di akhir abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Owen, seorang pembaru dan industrialis dari Inggris, adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dwi Ananti. 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Namun, sebelumnya di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai kelompok pertama, yaitu perspektif manajemen klasik, yang meliputi kelompok manajemen ilmiah dan kelompok manajemen administrasi. Pertama, perspektif manajemen klasik. Menurut kontribusi Owen dan Babbage, seolah telah membuka mata para praktisi bisnis pada saat itu sebagaimana bisnis itu seharusnya dijalankan. Bermunculan pula setelah itu berbagai perspektif dalam ilmu manajemen sebagai alat untuk menjalankan organisasi bisnis. Di antara perspektif yang muncul adalah kelompok pertama yang dikenal sebagai perspektif manajemen klasik atau classical management perspective. Perspektif ini terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu mereka yang memandang manajemen sebagai alat sebuah proses saintifik dan manajemen sebuah kegiatan administrasi. Kelompok manajemen ilmiah atau saintifik adalah kelompok yang menghasilkan ide meningkatkan produktivitas secara operasional. Tokoh kontributor dalam kelompok ini adalah Hendrik Winston Taylor 1856 sampai 1915. Taylor menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, misalnya meningkatkan profit perusahaan, maka produktivitas perlu ditingkatkan.
Untuk meningkatkan hal tersebut, bagi Tyler perlu diberikan upah intensif yang diberikan agar motivasi pekerja menjadi tinggi, sehingga tingkat output menjadi tinggi dan meningkat. Langkah-langkah manajemen ilmiah dari Tyler: merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. 2. Secara ilmiah, dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatih bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Ketiga, memberikan pengarahan dan pemantapan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. 4. Melakukan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada saat langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Kelompok manajemen administrasi berbeda dengan kelompok manajemen ilmiah yang memiliki pandangan bahwa peningkatan produktivitas organisasi dapat dicapai ketika produktivitas individu ditingkatkan. Kelompok manajemen administrasi melihat bahwa perubahan produktivitas tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dalam sebuah organisasi. Di antara kontributor kelompok ini adalah Henry Fayol, 1841 sampai 1925. Henry Fayol adalah seorang industrialis Prancis. Fayol merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan kegiatan operasional dalam sebuah perusahaan, yaitu kegiatan teknis, kegiatan komersial, kegiatan keuangan, kegiatan keamanan, dan kegiatan akuntansi serta kegiatan manajerial. Fayol memiliki 14 prinsip. Pertama, pembagian kerja, yaitu adanya spesialis akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. 2. Wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Ketiga, disiplin, harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Keempat, kesatuan perintah, bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu hanya dari seorang atasan. Kelima, kesatuan pengarahan, kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seseorang manajer dengan menggunakan satuan rencana. Keenam, meletakkan kepentingan perorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perorangan harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi. Artinya, prioritas harus didahulukan terlebih kepentingan bersama dalam kepentingan pribadi. 7. Balas jasa, kompensasi untuk pekerja yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun pemilik. 8. Sentralisasi, adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. 9. Garis wewenang, adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. 10. Order, sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusia yang harus ada pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Penempatan orang harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. 11. Keadilan, perlakuan dalam organisasi harus sama tanpa ada diskriminasi. 2. Stabilitas staf dalam organisasi, perlu adanya stabilitas menjalankan organisasi tidak terlalu cepat atau terlambat. 13. Inisiatif, setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara
kreatif maupun kemungkinan terjadi kesalahan. 14. Semangat korps. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Silvi Rosydiawati. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Indri mengenai 3 kelompok pemikiran ilmu dalam manajemen, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Kelompok kedua yaitu perspektif manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku justru menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi, dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Perspektif manajemen perilaku banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep psikologi yang diaplikasikan dalam sebuah industri. Kontributornya adalah psikolog asal Jerman, Hugo Munzberg, 1836 sampai dengan 1916. Munzberg menyatakan bahwa para psikologi bisa memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam sebuah kegiatan bisnis atau industri dalam seleksi pekerja dan upaya memotivasi pekerja. Upaya untuk mengidentifikasikan perilaku dan kebiasaan para pekerja pada saat pertama kali akan diseleksi untuk bekerja, hal itu merupakan kegiatan penting dalam perspektif ini, karena terkait dengan perilaku pekerja nantinya. Begitu juga dengan kegiatan motivasi, pemberian motivasi sangat diperlukan agar perilaku dan kebiasaan pekerja yang berbeda-beda dapat diperhatikan, namun sekaligus diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, kelompok ketiga, yaitu perspektif manajemen kuantitatif. Pada intinya, perspektif ini menekankan penggunaan teknik kuantitatif dalam setiap kegiatan manajemen. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam kelompok ini adalah proses pengambilan keputusan, efektivitas, dan efisiensi secara ekonomis, model matematika, hingga penggunaan alat bantu komputer dalam kegiatan manajemen. Di antara 2 perspektif yang muncul dalam kelompok manajemen kuantitatif adalah 1. Perspektif manajemen sains. Perspektif ini menekankan pada penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan persoalan manajemen. Salah satu manajemen sains yang banyak digunakan adalah pendekatan Six Sigma yang mengadopsi model statistika untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, perspektif manajemen operasi adalah salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan kegiatan dalam manajemen secara operasional. Manajemen operasi membantu manajemen agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Di antara pendekatan yang biasanya dipergunakan misalnya queuing, teori, break-even analysis, dan simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Intan Permatasari dengan nomor NIM 2003-101-027 akan menjelaskan mengenai bab 2, teori manajemen kontemporer. Ilmu manajemen berkembang hingga kini atau kontemporer, yang pengembangannya terjadi dalam berbagai bentuk dan konsep manajemen. Pengembangannya ini terbagi menjadi 2, yaitu A. Perspektif sistem dalam manajemen. Penjelasan dari gambar tersebut adalah perspektif sistem dalam manajemen pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor input yang juga diperoleh dari lingkungan. Adapun yang termasuk dalam subsistem atau elemennya adalah dari mulai sumber daya manusia, bahan baku, informasi, uang atau input, dan kemudian sistem administrasi, sistem operasi, teknologi, dan sistem kontrol atau proses transformasi dan barang atau jasa, output informasi maupun perilaku pekerja
kinerja atau output. Lingkungan memberikan umpan balik atau tanggapan apakah apa yang dihasilkan oleh organisasi sesuai dengan permintaan atau keinginan mereka. B. Perspektif kontingensi dalam manajemen. Memandang bahwa karakteristik organisasi berbeda dengan yang lainnya, maka pendekatan manajemen yang harus diberikan juga secara otomatis berbeda. Pendekatan kontingensi telah berkembang di beberapa bidang manajemen seperti perencanaan organisasi, kepemimpinan motivasi, perencanaan strategi, dan dinamika kelompok. Pendekatan ini bermaksud untuk menjembatani celah yang ada di antara teori praktek. Jadi, pendekatan sistem muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan dan kebutuhan untuk memasukkan sebagai variabel lingkungan dalam teori praktek dan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Triana Wahyuningtyas dengan nomor NIM 2003101032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai isu kontemporer seputar perkembangan ilmu manajemen. Isu-isu tersebut antara lain adalah 1. Downsizing adalah organisasi berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan pengecilan untuk organisasinya melalui diantaranya pengurangan jumlah pekerjanya atau anggotanya. Yang kedua adalah diversity management, adalah bagaimana manajemen dalam organisasi mampu mengelola berbagai perbedaan yang terdapat di dalam organisasi atau perusahaannya. Yang ketiga, teknologi informasi, adalah perkembangan yang sangat pesat di seputar teknologi informasi, memunculkan berbagai media, informasi, dan komunikasi seperti internet, website, email, chatting, dan lain-lain. Yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses atau situasi di mana berbagai pihak di seluruh dunia dapat berinteraksi tanpa ada batasan. Yang kelima adalah etika dan tanggung jawab sosial, adalah ketika muncul berbagai isu maka menjadi isu utama dalam hal etika dan bertanggung jawab dari sebuah organisasi. Dari sebuah organisasi berharap dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tidak dapat mengabaikan isu-isu tersebut jika ingin diterima oleh masyarakat. Yang keenam adalah managing for quality, adalah kualitas akan menentukan kompetensi dan kemampuan untuk berkompetisi dengan yang lain. Kualitas juga merupakan indikator tercapainya produktivitas. Dan yang terakhir adalah ekonomi jasa. Ekonomi jasa merupakan perkembangan ekonomi yang begitu cepat. Jasa menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Contohnya seperti menjadi seorang guru, tukang cukur, pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontributor ilmu manajemen modern. Sebagaimana yang diuraikan oleh Stuart Greiner pada tahun 1998, tokoh-tokoh tersebut antara lain 1. Warren Bennis. Ia dikenal dalam konsep kepemimpinan, padahal karirnya lebih luas dari sekedar sebagai tokoh kepemimpinan. Bennis memperkenalkan konsep idiokrasi dalam teori kepemimpinan dan manajemen. Yang kedua ada Philip Crosby. Ia merupakan konsultan manajemen bertaraf global yang mengenalkan konsep bahwa kualitas adalah sesuatu yang bersifat bebas. Yang ketiga ada Robert Waterman. Waterman menulis In Search of Excellence yang menekankan pentingnya faktor manusia dalam berorganisasi. Yang keempat ada Max Weber. Ia adalah tokoh yang memperkenalkan konsep birokrasi dalam organisasi. Dan yang terakhir ada Alfred Sloan. Sloan termasuk yang memperkenalkan konsep organisasi yang terdesentralisasi. Oleh karena itu, kontribusi Sloan dalam dunia manajemen banyak terkait dengan seputar isu teori organisasi. Selain tokoh-tokoh yang saya sebutkan di atas, masih banyak lagi tokoh-tokoh di masa lalu yang kontribusinya tak diragukan lagi dalam manajemen modern. Hal ini karena manajemen adalah salah satu cabang ilmu sosial yang perkembangannya pesat seiring dengan perkembangan dalam kehidupan manusia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam ucapan, kami memohon maaf dan terima kasih pada teman-teman sudah menyempatkan melihat video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.